Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih benar Tuhan, Engkau adalah harapan di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus, sehingga pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia, karena pengharapan kami ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya pada siang hari ini kami akan mendengar bagian-bagian firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong urapi setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus, dan Pastor Sofyan Aritonang yang akan melayani sebagai membawa firman pada siang hari ini. Urapan daripada Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas Pastor Sofyan Aritonang, sehingga Tuhan firman yang disampaikan boleh menjadi remah buat kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang jadi pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau berikan kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman dan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Sofyan Aritonang. Pastor Sofyan Aritonang, disilahkan. Baik, salam Bapak yang terkasih, selamat siang buat kita semuanya. Saya percaya pada siang hari ini semua kesibukan kita semuanya sudah kita kerjakan, dan waktunya kita belajar firman Tuhan sebentar biar menjadi bekal buat kita bersama-sama mengerjakan yang lebih besar lagi di hari-hari berikut ini. Saya akan membaca firman Tuhan untuk renungan kepada siang hari ini dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Dari ayat ini Tuhan kita akan belajar bersama-sama nanti bagaimana tentang apa yang dilakukan oleh Obed Edom, gitu ya. Jadi Tuhan, saya akan bacakan 2 Samuel 6 ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Amin. Dari ayat ini Tuhan kita melihat adalah rentetan sejarah atau rentetan peristiwa di mana Daud Tuhan ingin memindahkan tabut perjanjian dari rumah atau dari tempat orang Filistin, mau dibawa ke istana. Tetapi di tengah jalan ada kasus yang terjadi di mana ada dua orang yang menyentuh tabut Allah, tapi mereka mengalami celaka waktu itu. Sehingga Daud betul-betul timbul rasa takut, dan betul-betul dia merasa nggak mampu membawa tabut ini pulang ke tempat Yerusalem, maksudnya di mana tempat itu di mana tempat Daud tinggal, maksud saya. Nah, saudara Tuhan, pada siang hari ini dari ayat-ayat ini tabut Tuhan selalu diidentikan dengan kehadiran Allah. Di mana tabut Tuhan ada, di situ Allah hadir. Di mana Allah hadir, maka selalu ada perubahan yang terjadi. Tidak terkecuali, saudara Tuhan, Obed Edom, orang Gad itu atas berkat Tuhan. Dan dia, saudara Tuhan, dan segala yang dimiliki oleh Tuhan rupanya diberikan kepada orang, di mana kalau tabut Allah itu bisa tinggal di sana. Nah, nanti saudara Tuhan, untuk cerita selanjutnya nanti bisa dibaca itu dalam 2 Samuel, saudara Tuhan, secara lengkap. Saya tidak akan baca semua, nggak etis pada siang hari. Tapi saudara Tuhan, itu intinya bahwa di mana tabut Tuhan itu mampir di rumah Obed Edom, tapi Obed Edom yang notabene bukan orang percaya kepada Allah, tapi mereka
yang bukan orang Israel, tapi Tuhan katakan Obed-Edom pun bisa menikmati sesuatu yang dari Tuhan. Nah, menjadi pertanyaannya begini, bagaimana tabut Tuhan itu bisa berada di rumah Obed-Edom? Dan lamanya adalah selama 3 bulan. Waktu selama 3 bulan baik tabut Allah di rumah Obed-Edom, langsung Obed-Edom menjadi sorotan. Di mana Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, semua orang datang ingin melihat bagaimana karya-karya agungnya Tuhan terjadi di sana. Nah, apa sih yang menjadi rahasianya Tuhan? Sehingga berkat Tuhan atau tabut Tuhan bisa tinggal selama 3 bulan di sana. Dan Obed-Edom tidak mengalami celaka. Yang pertama Tuhan, kita melihat dari Alkitab bahwa ternyata kita belajar dari Obed-Edom. Belajarnya apa? Yang pertama adalah kita harus berani hidup kudus atau hidup suci. Kekudusan penting karena Allah itu kudus. Amin. Hakikat kekudusan adalah berada dalam keadaan tersendiri. Itu hakikatnya. Jadi terpisah dari dosa. Allah itu sama sekali lain. Ia khas dan sangat berbeda dengan yang lain. Makanya disebut dengan terpisah dari segala perbuatan yang tidak berkenan atau dosa. Kita pun begitu. Sebagai orang percaya sekarang ini di era-era zaman digital ini, kita harus belajar berani hidup kudus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pandemi seperti hari-hari ini. Bapak yang terkasih, berbicara tentang kekudusan Tuhan, maka Imamat 19 ayat yang kedua mengatakan begini, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Jadi Tuhan rupanya hidup kudus itu adalah merupakan perintah yang dari Tuhan. Dan itu tidak bisa ditawar. Artinya tidak bisa kita tawar-menawar dengan Tuhan. Yang namanya hidup kudus. Tapi itu kewajiban dan keharusan. Amin, saudara. Berat memang, tapi itu harus. Jadi penjelasan yang sederhana, Allah itu kudus, maka ia hanya bisa nyaman, berdampingan dengan hal-hal yang kudus. Pribadi-pribadi yang kudus. Sebab dia tidak dapat mencederai dirinya dengan yang tidak kudus. Selama tabut Allah ada di rumah Edom, selama tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, dapat dipastikan bahwa seisi keluarga Obed-Edom ini hidup dalam kekudusan. Yang terjadi, Allah bersemayam di dalam pribadi-pribadi kudus dan hal-hal yang kudus. Maka yang terjadi, saudara Tuhan, firman Allah mengatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara terkasih, pada siang hari ini kalau kita belajar dari ayat ini berarti syaratnya untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan, untuk yang menerima kehadirat Tuhan, ya, tidak lain tidak bukan adalah hidup kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita dapatkan dari sikap Obed-Edom sehingga tabut Allah tinggal di rumahnya dan diberkati Tuhan, yaitu apa? Harus berani melayani Tuhan. Jadi yang kedua adalah, saudara Tuhan, kita berani melayani Tuhan. Ketika kita ada dekat dengan pribadi yang kita agungkan, apa yang kita lakukan? Kita meminta dilayani atau kita yang melayani. Pastilah kita yang harus melayani Dia. Haruslah yang melayani Allah. Haruslah kita melayani Tuhan.
Demikian juga hidup kita, semakin kita rindu dekat dengan Tuhan, kita seharusnya punya inisiatif untuk selalu melayani Tuhan, sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Hasilnya pasti sangat dahsyat dan pasti itu mengagumkan. Bandingkan di dalam Yohanes 12 ayat 26. Dikatakan seperti ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, di rumah kasih ini kita belajar bersama-sama saling melayani. Itu di dunia istilahnya di koneksi kita ini. Saling menguatkan, saling menduakan dan saling menasehati. Betul. Tetapi yang sebenarnya yang lebih real lagi adalah kita melayani di lingkungan dengan siapa kita berjumpa secara fisik atau di delta. Seperti Obed-Edom saudara Tuhan. Keluarga Obed-Edom Tuhan selama tabut Tuhan ada di sana. Saya percaya setiap hari pasti ia mengadakan yang namanya pelayanan di dekat tabut Tuhan. Ia bisa saja menyalakan dupa persembahan dan mempersiapkan roti sajian setiap hari. Ya, yang seperti biasakan para imam maksudnya. Yang melayani di rumah Allah. Jadi Obed-Edom sudah melakukan, saya rasa melakukan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan kalau istilah sekarang ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Mau tidak melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh Kristus kepada kita? Atau sepertilah contoh-contoh yang dekat dengan kita para hamba-hamba Tuhan maksudnya yang telah lakukan. Saudara terkasih, lihat Raja Daud dalam Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengarkan seruanku. Waktu pagi. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Itu firman Tuhan. Raja Daud rupanya dikatakan waktu pagi dia sudah ingin mendengarkan suara Tuhan. Dan juga dia ingin suara dia didengar oleh Tuhan. Berarti lewat apa? Ya doa. Lewat penyembahan, lihat puji-pujiannya yang diberikan pada Tuhan. Dan dikatakan juga pada waktu pagi dikatakan aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Jadi saudara Tuhan, dengan kata lain, kalau kita ingin belajar seperti Obed-Edom sehingga Tuhan hadir di sana, dilambangkan lewat lewat tabut perjanjian, maka memang harus berani mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, pelajaran yang kita dapatkan adalah dari Obed-Edom ini, yaitu berani berkorban bagi Tuhan. Korban apa? Semua saya rasa. Ya, nggak perlu saya jelaskan sekarang tentang korban apa. Tapi yang jelas yang namanya untuk Tuhan, maka harus berkorban dengan sepenuhnya. Coba kita renungkan saudara, apa yang terjadi setelah Us mati karena memegang tabut Tuhan. Iya kan? Raja Daud menjadi ketakutan dan mengajukan sebuah pertanyaan. Dia bilang apa tadi? Bagaimana tabut Tuhan ini bisa sampai kepadaku? Bagaimana tabut Tuhan ini, kalau saya bahasakan, yang sudah merenggut nyawa Us, yang sudah mematikan orang yang menjamah tabut, bagaimana bisa sampai kepada istana? Wah, tidak mungkin bisa terjadi. Sulit, susah, ya kan? Tetapi kita lihat Raja Daud dalam ketakutannya, bisa saja Obed-Edom menolak ketempatan sebenarnya tabut Tuhan itu. Ya kan, risikonya tadi
Kalau di tabut Allah di rumah saya mati seperti kita nggak mau. Tapi saya lihat Obed-Edom, dia mau sekeras Tuhan, berkorban, berani berkorban demi Tuhan. Obed-Edom mau menerimanya dengan segala resiko yang akan dihadapi. Sudah pasti harus ada pengorbanan, tetapi Obed-Edom dan keluarganya melakukannya dan menerimanya dengan sukacita. Obed-Edom siap dengan segala pengorbanan yang terburuk sekalipun. Bayangkan saudara. Dan dampaknya Alkitab mengatakan 2 Samuel 6 ayat 12. Dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Alkitab melaporkan kepada saya dan saudara bahwa dikatakan setelah tabut Allah diperlakukan dengan baik, Obed-Edom berani berkorban di situ, maka tersiar namanya di mana dia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena tabut Allah ada di sana. Berkat yang Tuhan kerjakan kepada keluarga Obed-Edom sungguh sangat dahsyat. Sampai ke istana raja terdengar. Bayangkan. Kalau itu hanya ecek-ecek berkatnya ya mungkin hanya Tonggok Keparoh yang dengar. Tapi kalau sampai melimpah ruah, wow, pemerintahan bisa melihatnya. Berkat itu pun pasti bisa sampai kepada kita juga. Katakan amin. Pasti ini bukan sekedar perubahan atau pemeliharaan yang biasa saja. Tetapi ini berkat yang luar biasa. Saya percaya berkatnya tidak bisa dilukiskan. Amin, amin. Sampai raja tahu, sampai raja mendengar bahwa Obed-Edom diberkati. Nah, ini menjadi keruan saya dan saudara pada siang hari ini. Berkat yang Tuhan berikan buat kita bisa tersohor kemana-mana. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk sombong-sombong kita. Tapi kita bisa bersaksi bahwasanya Tuhan yang hebat, Tuhan yang hadir, Tuhan yang tinggal di tengah-tengah kita, Tuhan yang memberkati dengan dahsyat. Bapak yang terkasih, orang yang diberkati Tuhan pasti hatinya juga diberkati Tuhan. Ya, jadi orang yang diberkati Tuhan pasti hatinya juga diberkati Tuhan. Tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, mereka diberkati. Sekarang tabut Tuhan di rumah Daud, lihat, hati Daud juga diberkati Tuhan. Jadi hatinya Daud diberkati Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan firman Tuhan dalam pasal 2 Samuel 7 ayat yang 1-3. Ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah Raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Natan kepada Raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu. Berarti Raja Daud punya niatan, punya keinginan, punya hati, di mana rumahnya bagus dan tabut Allah juga harus tinggal di tempat yang lebih bagus. Katakan amin, saudara, pada siang ini. Demikian juga mungkin kita sekarang ini. Kalau rumah kita sudah indah, kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka jangan lupa pekerjaan Tuhan juga itu menjadi tanggung jawab kita. Harus berani berkorban bagi Tuhan, katakan amin. Harus berani melayani Tuhan. Dan juga harus berani hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan,
seperti tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Demikian juga kehadiran Tuhan ada di setiap keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saya dan saudara pada siang hari ini. Semoga firman Tuhan ini yang meneguhkan kita, memberkati kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk sekali lagi berani hidup kudus, berani hidup melayani, dan berani berkorban bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Bapakku yang di surga, siang ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini yang menolong kami semua menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami belajar hidup kudus. Kami belajar hidup berani melayani. Dan kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Supaya nama Tuhan kami dipermuliakan. Tuhan, sekali lagi berkati kami semuanya pada siang hari ini. Yang beristirahat dari pekerjaan, berkati apa yang sudah kami kerjakan. Dan yang akan kami kerjakan ke depan. Supaya apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga yang melayani, Tuhan berkati semua pelayanan kami. Bahkan juga Tuhan, keluarga kami yang sakit mungkin hari ini, Tuhan akan sembuhkan dalam nama Yesus. Supaya kami lebih lagi Tuhan bisa melayani Tuhan dan bisa lagi berkorban bagi kemuliaan nama Engkau. Terpujilah Tuhanku, terpujilah Allahku, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur pada siang hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Selamat bekerja dan selamat menikmati pertolongan Tuhan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus juga memberkati Bapak.